Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada Ibrahim dari Jakfi, Maluku. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merefleksikan satu pertanyaan tentang mengapa guru perlu berfilsafat. Berbicara tentang guru, tentu tidak terlepas dari tugasnya sebagai pelaksana pendidikan, yang tentu setiap hari berhadapan dengan banyaknya siswa dari berbagai latar belakang dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, guru sebagai satu profesi dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini ada beberapa tugas guru yang perlu saya sampaikan. Ada 3. Yang pertama, mengajar, mengarahkan, dan menilai. Mengajar adalah proses menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Mengajar ini membutuhkan keterampilan berkomunikasi, keterampilan berinovasi, kemudian keterampilan dalam menganalisis materi pelajaran, sehingga bertujuan untuk melihat apakah materi yang kita sampaikan ini sesuai dengan proses perkembangan belajar peserta didik, sehingga membuka ruang kemungkinan untuk ada perbandingan materi-materi yang memberikan gambaran secara ilmiah, perbandingan secara ilmiah yang bisa ditangkap oleh peserta didik. Jadi mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, namun bagaimana kita mengajak peserta didik kita untuk berpikir filosofis, berpikir logis dalam hal mencari solusi penyelesaian dari persoalan yang dihadapi. Karena memang kalau misalnya dalam proses pembelajaran antara usia 6 sampai 12 tahun atau usia SD dengan SMP, SMA maupun dengan mahasiswa itu tentunya berbeda, sehingga kita harus memperhatikan atau mempertimbangkan kesiapan belajar peserta didik. Kalau untuk tingkatan SD memang kita lebih kepada contoh-contoh real yang bisa mereka lihat langsung, atau mereka bisa langsung menilai, oh ternyata seperti ini. Misalnya mengenal anggota tubuh. Nah, kita bisa mengenalkan bagian-bagian dari anggota tubuh itu apa. Misalnya ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada badan, dan anggota tubuh lainnya. Nah, ini siswa secara langsung bisa menangkap secara indrawi, ya. Mereka melihat, oh ternyata tangan itu seperti ini bentuknya, fungsinya,
kaki itu bentuknya seperti ini dan fungsinya juga seperti ini. Nah, jadi mengajar bisa dengan mengajar kita bisa mengajak mereka ya untuk berpikir secara terstruktur, secara sistematis. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua mengarahkan. Jadi mengarahkan itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Memang mengarahkan di sini bukan berarti kita melakukan pemaksaan terhadap peserta didik, tidak, tapi kita memberikan ruang untuk peserta didik untuk berinovasi dan melakukan kreativitas secara mandiri. Jadi guru sebagai pengarah mendampingi, membimbing mereka bagaimana membuat hasil karya inisiatif dari mereka sendiri, begitu. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan tugas guru menilai. Menilai ini sebenarnya kegiatan menganalisis atau menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan, ya. Sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Nah, dari serangkaian proses yang dilakukan, kita bisa melihat hasilnya, kita bisa mengukur dan melihat sejauh mana perkembangan peserta didik kita, melihat perubahan sikap atau perubahan pola belajar yang bisa kita lakukan di proses penilaian. Nah, jadi kira-kira urgensi berfilsafat bagi seorang guru ini di mana? Nah, jadi berfilsafat sebagai kerangka filosofis, ya, menjadikan berfilsafat sebagai kerangka filosofis menjadikan tolok ukur praktek pendidikan, sehingga memberikan langkah-langkah apa dan bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan, dan langkah-langkah tersebut mengacu pada kerangka epistemologi dan aksiologi, sehingga dalam praktek pendidikan guru bisa meminimalisir hal-hal yang bertentangan dengan asas kemanusiaan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu bisa menjadikan kita guru yang bijaksana dalam hal mengambil kebijakan, dan kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu tentunya tidak menimbulkan kesan yang negatif terhadap perkembangan peserta didik kita, ya. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.